Wal wakalatu, dan adapun akad wakalah, perwakilan tadi namanya wakalah. Nah, akad wakalah tersebut itu akdun adalah akad jaizun yang boleh. Jadi bukannya wajib, bukannya sunnah ya, boleh aja. Jadi mubah. Kalau hal tersebut tidak bisa diwakilkan, ya maka nggak sah. Ya, contoh misalnya sholat nggak bisa diwakilin, tapi ada ibadah yang disepakati ulama boleh diwakalahkan, boleh diwakilkan. Untuk ibadah wajib yang pertama haji, disebut dengan istilah badal haji. Nah terus yang kedua pembagian zakat. Nah berarti kalau sholat kagak boleh, begitu pula dengan puasa, berarti puasa juga kagak boleh diwakilkan. Makanya untuk masalah zakat nih ya, mau zakat fitrah kayak mau zakat mal sama ya, harus ada akad serah terima karena di situ sifatnya muamalah. Beda halnya kalau kita memberikan zakat itu langsung kepada target. Bapak punya tetangga misalnya orang miskin, saya zakatnya langsung aja sama dia. Datang kita ke rumah dia, Pak, ini zakat saya, selesai. Diperbolehkan bagi kita nggak pakai bacaan akad itu. Kenapa? Karena langsung target. Jadi cukup niat dalam hati. Ya Allah, saya niat ngeluarin zakat saya. Oh si Fulan nih, ya udah kasih Pak nih zakat saya. Terima ya Pak. Doain rezeki saya lancar. Udah gitu aja selesai. Tapi ketika kita lewat badan, lewat musola, lewat masjid, lewat RT, RW dan sebagainya, maka ada muakalah di situ. Nah, yang kita bahas. Maka dengan demikian sistemnya pun harus jelas. Ada barang yang kita zakati, ada akadnya. Ibadah korban, ya. Ada orang udah mewakilin, Mas Gianto, tolong beliin hewan kurban. Saya ikut patungan urunan, akad tuh ya. Saya berikan pada Mas Gianto untuk mengelola misalnya gitu. Dalam hal ini Mas Gianto sebagai calonnya nih, maklar. Walaupun dalam bahasa kita halus panitia. Bahasa kita panitia, aslinya macam calo, maklar. Nah, ketika sapi tadi udah deal ya, pas dipoto cakep, harga udah cocok, beratnya pas. Nah, ternyata pas dibawa ke musola misalnya kecengklak kakinya, cacat. Iya kan? Cacat tuh sapi. Atau misalnya kakinya beset, kena truk misalnya gitu ya, bonges kalau orang Betawi bilang tuh. Dagingnya sempal, berdarah. Ini bukan kesalahan dari orang yang mewakilkan. Nah maka yang kayak begini tidak perlu mengganti, dan untuk korbannya sendiri tetap sah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Faslun, adapun fasal selanjutnya, wa kullu ma, dan adapun setiap perkara, jaza yang boleh, lil insani bagi manusia, ya bagi kita, boleh at-tasarrufu untuk mengusahakannya, fihi di dalamnya, binafsihi dengan dirinya sendiri, jaza maka boleh pula lahu baginya, ayu wakila untuk mewakilkannya, au yatawakkala atau menjadi wakil, fihi di dalamnya. Jadi dalam suatu urusan ini baik muamalah maupun ibadah ya Pak. Jadi ini umum. Baik dalam hal ibadah maupun muamalah, ketika suatu perbuatan itu ada hak kewajiban yang terdapat di dalamnya,
yang mana bisa diusahakan oleh seseorang, maka boleh kita mewakilkannya atau kita menjadi wakil. Wal wakalatu, dan adapun akad wakalah. Nah, jadi ketika terjadi perwakilan tadi namanya wakalah. Nah, akad wakalah tersebut itu akdun adalah akad jaizun yang boleh. Jadi bukannya wajib, bukannya sunnah ya, boleh aja. Jadi mubah. Kalau hal tersebut tidak bisa diwakilkan, ya maka nggak sah. Ya, contoh misalnya apa? Sholat nggak bisa diwakilin. Misal gitu kan, Mas Gianto mau jalan, udah saya nitip aja Mas Gianto sholatnya, terus kalian sholatin saya, nggak bisa, ya. Tapi ada ibadah yang disepakati ulama boleh dimuakalahkan, boleh diwakilkan. Untuk ibadah wajib disepakati ulama yang pertama adalah haji, ya, karena ini sesuai hadisnya Nabi. Ketika ada sahabat datang kepada Kanjeng Nabi, beliau mengadu bahwa orang tuanya sudah wafat. Lalu dia bilang, seandainya ya Rasul, orang tua saya masih hidup, pasti dia pengen berangkat haji. Bolehkah saya mewakilkannya? Nah, sampai nggak pahalanya? Kata Rasul, silakan, dan sampai pahalanya. Makanya ulama sepakat kalau untuk haji diperbolehkan mewakili atau disebut dengan istilah badal haji. Nah, terus yang kedua, ibadah wajib yang diperbolehkan adalah pembagian zakat, bukan zakatnya sendiri ya, tapi pembagian zakat itu juga diperbolehkan untuk diwakilkan. Oleh karena itu di zaman Nabi ada Baitul Mal wa Tamwil, ya, Baitul Mal wa Tamwil. Jadi suatu badan yang dikelola oleh pemerintah saat itu yang dipegang sama Nabi untuk mengurus masalah zakat dan sedekah. Kalau di negara kita disebutnya bazis atau basnas. Nah, jadi akad untuk muakalah ya diperbolehkan untuk haji dan pembagian zakat. Nah, berarti kalau sholat juga boleh diwakilkan. Begitu pula dengan puasa. Berarti puasa juga kagak boleh diwakilkan, ya. Nah, itu wajib. Nah, kalau untuk ibadah sunnah itu diperbolehkan, ya, dalam hal apapun untuk ibadah sunnah. Misalnya apa? Sedekah, apalagi korban, boleh diwakilin. Ya, kita punya duit nih, Mas Gianto dibeliin kambing, potong sendiri, segitu ya. Bang Alek nih beliin sapi, udah potong sendiri, boleh. Ya, tapi kalau puasa tadi ya, sholat nggak boleh. Nah, zakat sendiri tadi kita balik dikit, zakat sendiri itu hanya boleh untuk pembagiannya, bukan untuk penyerahannya ya. Kalau penyerahannya sendiri, orangnya tetap harus pakai akad. Makanya dulu pernah saya singgung untuk masalah zakat nih ya, mau zakat fitrah kayak mau zakat mal sama ya, harus ada akad serah terima karena di situ sifatnya muamalah. Beda halnya kalau kita memberikan zakat itu langsung kepada target. Bapak punya tetangga misalnya orang miskin, saya zakatnya langsung aja sama dia. Datang kita ke rumah dia, Pak, ini zakat saya, selesai. Karena kita langsung bayar pada dia, maka diperbolehkan bagi kita nggak pakai bacaan akad itu. Kenapa? Karena langsung target. Jadi cukup niat dalam hati. Ya Allah, saya niat ngeluarin zakat saya. Oh, si Fulan nih, ya udah kasih Pak nih zakat saya. Terima ya Pak, mudah-mudahan doain rezeki saya lancar. Udah gitu aja selesai. Tapi ketika kita lewat badan, lewat musola, lewat masjid, lewat RT, RW dan sebagainya, maka ada muakalah di situ. Nah, ini yang kita bahas. Maka dengan demikian sistemnya pun harus jelas. Ada barang yang kita zakati, ada akadnya. Ya mau nggak mau, suka tidak suka harus ada akad di situ. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Saya niat menunaikan zakat fitrah. Kalau sendiri ya, an nafsi fardhu lillahi ta'ala, untuk diri saya sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Kalau untuk rame-rame ya, sekeluarga misalnya ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa amman talzamuni. Wa amman talzumani itu artinya dan orang-orang yang wajib bagi saya, nafaqatuhum, menafkahi mereka, fardhu lillahi ta'ala. Jadi harus ada itunya.
Nggak boleh, misalnya gitu ya, ketua RT-nya Pak Haji Idris, Pak Haji Idris, ini zakat saya ya, pulang. Nggak boleh, karena Pak Haji Idris bukan target, paham ya? Nah makanya waktu itu saya singgung, emang dikira gampang ngelola zakat, susah. Orang pengurus masjid, pengurus musola aja belum tentu ngerti masalah zakat. Maaf ya, apalagi orang-orang awam. Dan itu pertanggungjawabannya dunia akhirat. Kalau kita langsung pada target, pada mustahik zakat, nggak ada masalah. Pak, ini saya punya zakat, silakan diterima ya Pak. Udah bermanfaat. Udah. Ya tentu pakai niat, tapi kita nggak ngomong. Ya udah kita kasih aja langsung. Niatnya mungkin dari rumah, gitu ya. Itu nggak ada masalah. Tapi ketika ada muwakalah, nah maka harus ada ijab qabulnya, harus ada akadnya di situ. Ketika kita datang ke musola, ke masjid, ke RT RW dan sebagainya, itu kan dalam rangka mewakilkan, ya karena dikumpulin supaya pembagiannya merata, kan tujuannya begitu. Nah karena sifatnya mewakilkan, maka harus ada akad di situ. Sama korban pun sebetulnya harus ada akad. Nggak main duitnya Pak Haji Des ya, Pak Haji Dadi duitnya. Nggak begitu sebetulnya, ada akadnya. Saya kalau di Waitul itu saya kasih kertasnya, saya kasih lembaran. Nawaitul udhiyata, saya niat untuk korban fi hadhihi sanati pada tahun ini sunatan lillahi ta'ala. Lalu di situ di bawahnya ada catatannya, dan saya wakilkan kurban yang saya lakukan pada tahun ini kepada pengurus dan panitia kurban di musola Baitul Ridho. Saya di sana gitu. Ya, ini saya kasih contoh lain biar gampang aja. Termasuk di dalamnya pernikahan. Pernikahan wajib apa sunnah? Wajib. Berarti kagak kawin dosa. Hukum asalnya sunnah. Hukum asal sunnah. Bisa jadi wajib, bisa. Buat dia yang sudah mampu tapi kagak nikah-nikah, ya malah milih berzina, malah milih main perempuan. Nah, itu dosa. Buat dia wajib tuh. Tapi hukum asalnya sunnah. Nah, nikah itu kan pakai wali, Pak. Kan pertanyaannya nih, ini ada perempuan, kan dia yang bakal dinikahin seorang laki, kenapa enggak dia yang nerima? Kenapa bapaknya yang nerima? Ya kan? Nah itu namanya wakalah, sama muwakalah juga, itu perwakilan. Kan kalau kita dagang, kita ke warung beli permen, beli kerupuk, ya beli teh, beli kopi, kan yang nerima orang warung. Ibarat kita ngasih mahar kepada seorang perempuan, ya untuk dinikahi, harusnya kan yang menerima dia. Si perempuan itu ngomong, saya mau menikah dengan si Fulan, harusnya begitu. Saya mau menikah dengan kamu, dengan mas kawin yang kamu berikan pada saya, sekian 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 gitu ya, dibayar tunai. Terus kita yang laki ngomong, saya terima nikah yang kamu sampaikan pada saya, harusnya begitu. Tapi kan enggak, ada akad di situ, ada ijab qabul di situ. Karena yang digunakan adalah sistem muwakalah. Jadi ada akadnya, ada orangnya, ada tata caranya, ada kaifiahnya. Gitu. Kalau nikah diperbolehkan, bahkan wajib pakai muwakalah, pakai sistem wali tadi ya, pakai sistem perwakilan. Sedangkan untuk talak ini ulama khilafiyah. Jumhur ulama tidak memperbolehkan untuk talak menggunakan muwakalah, pakai sistem perwakilan, ya. Jadi kalau talak itu misalnya gitu ya, saya pengen nyeraiin istri saya, udah saya manggil orang, nih Fulan, kasih tahu istri saya bahwa saya menceraikan dia. Itu jumhur ulama mengatakan tidak sah talaknya. Ya, tapi ada beberapa pendapat ulama karena pernikahan termasuk akad muwakalah, maka disampaikan lewat orang lain pun tetap sah. Nah ini khilafiyah nih. Tapi kalau untuk nikahnya sendiri, itu statusnya adalah wakalah. Itu ulama udah sepakat. Nah makanya ada perbedaan pendapat masalah wali hakim. Wali hakim ini apa boleh langsung kepada orang yang menjadi pengurus, ya kalau di bahasa kampung tuh naib, ya mudin kalau orang Jawa, apa boleh langsung diserahkan ke dia? Kalau kita pakai ketentuan fikih, sebetulnya harus dicari dulu keluarga terdekat dia. Jadi seandainya bapaknya nggak ada atau bapaknya meninggal, maka pilihannya sebetulnya saudara dia dulu nih. Kakaknya ada apa enggak, yang laki-laki ya tentunya, adiknya ada apa enggak, atau uangnya, ya atau pak D-nya, pak Le-nya.
Kalau memang nggak ada, baru kemudian pakai wali hakim. Dan itu pun lagi-lagi harus ada akadnya. Ya, seandainya sekeluarga nggak ada semua nih, yang lakinya meninggal semua misalnya gitu. Nah maka ibunya dalam hal ini misalnya kalau masih hidup atau keluarga kandungnya, dia menyerahkan kepada wali hakim. Kalau di kita penghulu lah ya. Kalau di kampung ada naib, ada mudin, macam-macam. Harus ada omongan. Wahai bapak penghulu, saya serahkan pernikahan anak saya kepada bapak. Mohon kepada bapak untuk menikahkan anak saya bin siapa gitu ya, dengan seorang laki-laki yang bernama ini bin ini. Jadi harus ada itu. Ya, makanya untuk ngurusin agama yang diformilkan itu susah, Pak. Lebih enak ngurusin agama yang nggak diformilkan. Agama yang nggak diformilkan atau diformalkan tuh apa contohnya? Sholat, udah sholat ya, sholat ya kan? Nggak diformalkan, sholat aja udah. Nggak sholat dosa, udah selesai. Tapi kalau agama yang diformilkan, misalnya kayak tadi masalah zakat, dibikin suatu badan, kan jadi formal tuh. Ya kan? Terus misalnya korban, diformalkan, ada pembagian begini-begini, ada panitianya. Terus lagi misalnya termasuk pernikahan, itu maka harus ada akad baru di sini. Harus ada kaifiah baru yang dilakukan oleh orang sebagai pertimbangan untuk sahnya ibadah tersebut. Beda kalau kita sholat, puasa aja udah, nggak diformilin soalnya, nggak pakai daftar. Sholat pun begitu. Nah, jadi untuk masalah perwakilan tadi ya, muwakalah di sini orang yang dia itu punya hak atas yang diwakilkannya. Jadi kalau di muamalah terbanyak ada makelar, calo, itu juga muakalah termasuk. Jualin motor gue dong, berapa? Ya dari gue 5 juta, terserah deh. Ente mau jual berapa? Ya makelar tuh, calo, ya itu juga muakalah sama. Oh yaudah siap, 5 juta ya, ya udah dibawa motornya, dijual sama dia. Itu muakalah. Nah itu dagang aja kan ada akad kayak begitu Pak. Nggak main ujuk-ujuk kita bawa, motor main bawa aja teriakin maling kita, maling ya kan. Nah itulah kira-kira. Masa kita zakat pentaro aja, zakat taro, korban yang taro. Padahal untuk yang dagang aja kita pakai omongan, ya. Saya jualin deh motor kamu ya, iya udah siap, ntar bagi hasil misalnya gitu. Atau dari saya sekian, ntar kamu jualnya bebas. Untuk dagang aja tuh ada omongan kayak gitu. Masa untuk zakat cuma taro, masa untuk korban cuma ngasih duit. Nah itu bedanya dengan ibadah yang langsung kita kerjakan sendiri. Ya sama muamalah juga gitu. Kalau motornya kita jual sendiri, ya kagak pakai omongan kayak gitu. Tinggal cari yang mau beli, ya kan? Beres maksudnya gitu. Titik ya. Walikulin dan pada setiap orangnya, ya maksudnya orang yang diwakilkan atau orang yang mewakili, minhuma dari keduanya, kedua orang tersebut yang diwakilkan maupun yang mewakili, itu fashuha boleh membatalkannya mata sya'a kapan saja dia mau. Untuk akad muwakalah ini ya, orang yang diwakilkan atau orang yang mewakilkan itu bebas mau batalin kapan aja ya. Jadi seandainya gampangnya muamalah ya, dagang ya, ya udah jualin nih motor saya, dari saya 5 juta misal gitu. Pas udah nyampe rumah dibawa tuh motor, tiba-tiba dia misalnya punya anak sakit atau tiba-tiba disuruh pulang kampung, waduh nggak bisa kejual nih motor, balikin aja udah. Maaf nih kagak jadi, anak saya sakit, saya pengen ngurusin misalnya gitu. Atau saya mau pulang kampung, ada perlu, takutkan sampean buru-buru nyari duitnya, nggak jadi deh. Nah itu diperbolehkan. Atau seandainya ketika udah dikasih ke orang, tiba-tiba dia berubah pikiran, kayaknya motor masih bagus, nggak jadi dijual deh. Padahal udah dibawa sama orang yang kita suruh. Udah kita telepon aja, bang tolong balikin aja motornya, saya nggak jadi dijual. Sayang, saya masih butuh tuh motornya. Jadi kapan saja dia mau batalin itu boleh. Ya. Watan fasihu dan juga menjadi batal bimauti ahadihima dengan kematian salah satu dari keduanya. Kalau salah satu dari keduanya meninggal, maka batal muakalahnya. Ya. Orang yang ngewakilin, ya ngasih barangnya, misalnya kalau barang ya masih hidup, yang diamanahin meninggal, batal. Atau sebaliknya, orang yang diamanahin hidup, dibawa motornya, nyampe rumah
dapat kabar yang tadi ngewakilin supaya jual motor meninggal, itu juga batal dengan kematian. Wal wakilu, dan adapun wakil itu aminun adalah orang yang mendapat amanah fima di dalam perkara yakbiduhu yang menerimanya, ya, dia mendapatkan amanah dari apa yang diterimanya. Nah itu disebutnya wakil. Wa fima, dan pada perkara yasrifuhu yang dia mengusahakannya. Nah itu namanya wakil ya. Ini mah udah gampang lah. Terus kemudian walayat manu, dan tidak perlu juga mengganti, ya, si wakil tadi, orang yang mewakili, kalau seandainya diserahkan sesuatu ya untuk dilakukan muamalah di situ atau ibadah tadi, illa kecuali bitafriyati, dengan sebab kelalaian dia, ya. Jadi andai kata orang tersebut sudah diberikan amanah untuk dilakukan muamalah atau ibadah, terus terjadi apa-apa dengan barang tersebut, maka si orang tadi tidak terkena hukum untuk mengganti, ya, kecuali hal tersebut, barang tersebut rusak karena kelalaian dia, ya. Saya beri contoh nih, ya, ini yang ekstrim aja langsung, barangkali nanti terjadi, nauzubillah, tapi ya, misalnya dalam hal ibadah korban, ya, ada orang udah mewakilin, misal gitu ya, Pak Haji Idris mewakilin, Mas Yanto tolong beliin hewan kurban, saya ikut patungan urunan akad tuh ya, saya berikan pada Mas Yanto untuk mengelola, misalnya gitu. Pak Haji Dadi ngasih, Pak Haji Larno semuanya ngasih nih. Nah kemudian sama Mas Yanto dicariin sapi, dibeli sapinya bagus, oke nih cocok, dipoto lah, beratnya sekian kilo misalnya gitu ya, gambarnya jelas, dikasih tahu nih Pak Jiris, Pak Jidadi, itu Pak Jilano, semua dikasih tahu. Nih gimana? Oke, udah jadiin deal. Nah jadi dalam hal ini Mas Kiai itu sebagai calonnya nih, maklar. Walaupun dalam bahasa kita halus, panitia. Bahasa kita panitia, aslinya macam calo, maklar. Nah ketika sapi tadi udah deal ya, terus kemudian pas dipoto cakep, harga udah cocok, beratnya pas. Nah ternyata pas dibawa ke musola misalnya kecengklak kakinya, misalnya tiba-tiba kakinya kecengklak, cacat, iya kan, cacat tuh sapi. Nah ini tetap sah, makanya gak usah khawatir. Ini saya kasih contoh yang ekstrim. Atau misalnya kakinya beset, kena truk misalnya gitu ya, bonges kalau orang Betawi bilang tuh, sempal, dagingnya sempal, berdarah. Ini tetap dipakai buat korban sah, karena ini bukan kesalahan dari orang yang diwakilkan atau orang yang mewakilkan. Nggak ada yang salah, itu dari penjualnya, kelalaian dia. Nah maka yang kayak begini, orang yang diwakilkan pun tidak perlu mengganti, dan untuk korbannya sendiri tetap sah. Paham ya? Tapi kalau terjadinya karena kelalaian, nah ini sebetulnya bahayanya jadi panitia di sini nih. Seandainya nih, ya, datang tuh sapi, dibawa tuh sapi ya, ke musola, siap. Tiba-tiba subuhnya hilang, dicolong. Nah itu panitia harus ganti. Udah sampai suruh kagak dijagain, kan dapat amanah, ya. Atau misalnya ketika dibawa gitu ya, kabur, diselamatin gitu ya, pas diikatnya kasar. Nah terus hidungnya bisa berdarah, ya, atau misalnya kakinya berdarah. Walaupun nanti kalau kita bahas di korban ya, bab korban udah iya, kalau cacatnya nggak parah sih nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu cacat dari lahir, Pak. Ya ini kita bicara yang umumnya aja, saya nggak mau lebar ke situ. Intinya ada masalah dalam hewan tadi karena kelalaian kita, karena kesembronoan kita. Nah yang kayak gitu wajib tuh ganti. Jadi panitia sebetulnya punya tanggung jawab ganti loh. Cuma kan itu jarang dipikirin sama orang. Kalau dia mikir sampai ke situ, saya rasa nggak ada yang mau jadi panitia korban. Resikonya gede, coba aja bayangin. Iya itu kalau cuma sakit, kalau cuma pengkor, kalau mati, ayo. Ya walaupun kalau mati itu di luar kehendak kita berarti ya, nggak ada masalah. Jadi berat jadi panitia, cuma banyak orang pada berebutan. Kan bingung kan? Iya, orang pada berebutan. Saya dong panitia, paling inti saya. Wow. Padahal tanggung jawabnya berat. Dia mikir kalau hidup lah, kalau mati, kalau sempoak segala macam gara-gara kelalaian dia.
Kalau dari orang lain gak ada masalah ya, dari pedagangnya ya mungkin kurang bener ngerawatin itu, kitanya kagak dosa. Tapi kalau pas udah di tangan kita, berarti kan itu udah jadi pegangan kita. Apa yang terjadi pada dia, kalau itu terjadinya karena kelalaian kita, maka kita wajib mengganti. Gak bisa, maafin ya Pak ya, maklumin aja ya. Walaupun secara hukum korbannya tetap sah. Kita pakai pendapat yang sah ya, karena tidak fatal. Kecuali kupingnya kepotong, nah itu fatal ya. Kupingnya kepotong, buntutnya kepotong, itu fatal. Tapi kalau sempal gitu ya, dagingnya bongak lah kalau tadi orang Betawi bilang, itu tetap sah. Somplak kakinya misalnya gitu ya, itu tetap sah, nggak ada masalah. Cuma masalahnya secara wakalah, orang yang diwakilkan tetap harus ganti. Ini yang jadi masalah. Kalau masalah korbannya kan tetap sah, nggak ngaruh, korban tetap sah. Yang jadi masalah adalah secara wakalahnya, panitianya harus ganti. Pertanyaannya mau nggak ganti? Beli sapi satu. Beli sapi satu, ya minimal tuker tambah. Ya udah kita kumpulan deh sejuta, ya kan 5 juta kita bawa ke sana, kita tuker yang baru sapinya. Berani nggak kayak gitu? Nah ini nggak mungkin, orang panitianya duafa semua. Kan apa urusannya? Makanya sebenarnya panitia itu nggak sembarangan dan harus dijunjung tinggi, harus dihormatin karena dia punya tanggung jawab yang besar. Tapi dengan catatan dia menjalankannya benar ya, menjalankannya secara amanah. Gitu. Titik. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayyabi'a, menjual, wayastaria, atau membelinya, illa bisalasati syara'ita, kecuali dengan 3 persyaratan. Nah dalam hal ini ada 3 persyaratan bagi akad muwakalah ini. Yang pertama ayyabi'a, yaitu menjual bisamanil misli, dengan harga yang biasa, maksudnya harga standar. Penjualan yang dilakukan orang tersebut dengan harga standar, artinya enggak memonopoli pasar. Zaman sekarang kan maaf banyak orang manfaatin keadaan ya. Ada orang misalnya gitu kan butuh cat, udah pokoknya catnya sama saya semua. Ini si broker nih, si maklar, si calo ya kan. Akhirnya material-material larinya ke dia semua, dinaikin harganya. Nah itu monopoli, haram dalam Islam. Memonopoli suatu perdagangan itu hukumnya haram, nggak boleh. Jadi ya udah pakai harga standar. Kalau untung ya standar, nggak keterlaluan gitu. Ya, jadi pakai harga yang standar. Jadi untungnya nggak berlebihan lah. Terus yang kedua, wa ayakuna, adanya naqdan, mata uang yang dipakai binaqdil baladi, dengan mata uang suatu negara. Disepakati juga mata uang yang digunakan adalah mata uang dengan suatu negara. Ini sama kayak kemarin kafalah ya. Jadi kalau misalnya yang nitipin barang itu untuk dijual, katakan gitu ya, orang Indonesia gitu ya, terus kemudian dia pakai mata uangnya rupiah, maka yang disuruh menjualnya pun harus menyepakatinya dengan rupiah. Seandainya yang nyuruh orang barat nyuruh jual mobil, you bisa jual mobil saya berapa mister? Ya harganya $30.000 misalnya gitu ya. Ya udah sepakatin juga dengan dolar itu. Jadi kalau rupiah ya rupiah, kalau dolar dolar. Jangan gara-gara yang satunya orang Indonesia, gimana kalau cuma 50 juta aja, ini kagak nyambung. Ya nanti keuntungannya jadi beda. Karena kurs itu kan bisa berbeda, Pak. Hari ini misalnya dolar 14.000, besok ya bisa jadi 15.000, bisa 16.000. Takutnya kalau disepakatin sekarangnya pakai dengan nominal yang berbeda, gitu ya, misalnya kita ambil yang 15.000 deh, $1 misalnya 15.000. Si misternya ini pengen pakai yang dolar, ya udah pokoknya $10.000 misalnya gitu ya. Sementara pikiran ini $10.000 dikali mana itu? Dikali 15, oh berarti kurang lebih 150 juta misalnya gitu ya. Nah dianggapnya itu duitnya segitu. Tahu-tahu besoknya naik. Dia nganggap ya ini 150 juta mister. Tahu-tahu besoknya dolarnya 16.000. Nah, jadi harus disepakati. Kalau pakai dolar ya dolar, gitu ya. Kalau pakai rupiah ya rupiah. Gitu. Dan ini juga menyangkut dengan hal-hal yang memungkinkan untuk perawatan. Ya namanya kita disuruh gitu Pak ya. Itu kan ada resiko perawatan di situ. Itu disepakatin juga. Ini biaya perawatan dari ente dari anu nih. Gitu. Misalnya tadi ya jual motor.
jual itu motor saya tuh, udah berapa? 5 juta deh. Nah, motor kan perlu ganti oli, ya kan? Perlu perawatan. Nah, ini harus ada kesepakatan nih. Ini perawatannya dari sampean apa dari saya? Kalau perawatannya dari saya, berarti saya ngejualnya plus perawatan dong. Ya, misalnya kita jual 5.500.000. Kalau kita mau ngambil untung gopek gitu ya, gampangnya gitu. Ya kita tambahin. Oh iya, ganti oli kemarin sekian, habisnya 200.000. Oh berarti 5.700.000. Nah, jadi harus ada kesepakatan di situ juga. Nah, lagi-lagi ini kalau kita sangkutin sama ibadah misalnya, ini seringkali orang juga teledor di situ. Misalnya tadi ya masalah korban, masalah zakat. Orang zakat nih Pak, namanya zakat butuh alat tambahan. Mungkin pulpen buat nyatetnya, mungkin plastik buat naruh berasnya. Namanya orang bayar zakat. Nah kan timbul pertanyaan, ini pakai duit siapa? Pakai duitnya muzaki, orang yang berzakat, yang mewakilkan zakatnya ya, atau pakai duit pribadi panitia? Ini harus jelas. Nggak boleh kalau nggak musola. Nah, itu kan bukan acaranya musola, itu acara individu itu. Ya. Nah, begitu pula dengan korban. Ada pemotongan. Ongkos potongnya siapa yang nih? Ya, siapa yang dikasih, berapa besarnya, untuk beli yang lain-lain, plastik juga bayar totalnya berapa, siapa yang dibebankan, itu harus disepakati, harus jelas. Makanya waktu itu pas kita ngobrol tuh, misalnya gitu ya, urunan korban, satu orangnya, satu jiwanya misalnya 3.500.000, termasuk biaya operasional. Nggak boleh kayak gitu. Harus dijelasin berapa biaya operasionalnya, berapa urunannya. Jadi nggak boleh di global 3.500.000 termasuk biaya operasional. Nah, sekarang kalau yang dikasih cuma 2 juta, biaya operasional 1,5 juta, dikentit sama orang. Makanya harus ada kejelasan. Biaya korbannya misalnya berapa? Biaya korbannya misalnya 3.300.000, operasionalnya berarti 200. Jadi total untuk urunan kurban tahun ini sebesar 3.500.000 rupiah. 3.300.000-nya untuk urunan pembelian sapi, yang 200.000-nya untuk operasional. Jadi panitia itu punya hak cuma 200.000, nggak boleh di global 3,5 juta termasuk operasional. Nah itu kalau biaya korbannya dikasih cuma 2 juta, biaya operasional 1,5 juta, dikentit sama orang. Kan tidak salah, orang secara angkat di global kok, ya enggak? Nah di sini ya, jadi harus ada kejelasan juga tentang manajemen yang dilakukan, kaifiyah tata caranya. Terus yang ketiga, walaya juzu, dan tidak boleh ayyabi'a, untuk menjual min nafsihi, kepada dirinya sendiri. Nggak boleh makelar ngebeli dengan atas nama diri sendiri. Jadi kalau mau beli untuk diri sendiri ya bilang aja beli. Jangan pakai ngomong ntar saya jualin deh. Nah ini ular nih, gini-gini ular ya. Dia ntar saya jualin deh. Tahu-tahu dia sendiri yang beli supaya dia dapat jatah. Kan banyak kayak gitu kan. Jadi akadnya berubah. Ya, maksudnya harus ngubah akad kayak gitu. Jadi kalau untuk diri sendiri yang ngomong, ini buat saya. Kalau sisi muakalah, ini mau saya pakai sendiri, ini mau saya gunain sendiri, ini mau saya beli sendiri. Jangan ngaku-ngaku jadi calo. Kalau ngaku jadi calo, sebab akadnya jadi beda. Loh, ya terserah sih ini mau dipakai mau kagak, ini kan saya nyampein hukum aja. Iya, saya nyampein hukum aja. Ya terserah mau dipakai mau enggak. Ya gak usah tersinggung biasa aja. Nah terakhir, wala yukiru, dan tidak boleh ikrar. Ikrar itu ikrar ya, ala muwakilihi, atas orang yang diwakilkan itu, illa biiznihi, kecuali izin muwakil ya. Muwakil itu orang yang mewakilinya. Jadi nggak boleh mengikrar. Mengikrar itu maksudnya mengikrarkan ya, bahwa ini barang akan dijual gitu ya, dan seterusnya oleh si orang yang diwakilkan itu. Nah, karena muakalah ini meliputi ibadah dan muamalah, maka walaupun di sini nggak disebutin syarat si orang yang wakilin dan yang mewakili gitu ya, orang yang memberi kewakilan atau wakil, tapi tetap berlaku hukum yang kemarin kita bahas ya, hukum taklifi. Islam balik berakal. Ini kan nggak disebutin nih ya, takutnya ntar bapak ngap, oh berarti kepada orang kafir boleh dong muakalah. Nggak boleh ya. Jadi sistem ini tetap menganut sistem taklifi.
Islam, balik, berakal. Jadi walaupun tidak disebutkan di sini, maka nggak boleh muwakalah itu dilakukan kepada orang kafir. Nah nanti kalau hubungannya sama orang kafir bukan nggak boleh, boleh, tapi kita nggak bisa menghukumi secara syariat. Tapi kalau kita kerjasamanya sesama muslim, kita bisa pakai hukum syariat. Nah yang membedakan keuntungan kerjasama dengan orang kafir dan orang muslim di situ. Walaupun ya secara hukum fikihnya diperbolehkan. Ya Nabi itu pernah kerjasama sama orang kafir, bahkan Nabi pernah menggadaikan baju besinya kepada orang kafir sampai meninggal pun belum ketebus. Tapi hal ini nggak bisa berlaku hukum jual beli secara Islam, karena tentunya dia pasti nolak dong. Itu ya konsekuensi di situ. Paslon, adapun pasal selanjutnya mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.